Manchester United dilaporkan siap mengeluarkan hingga 40 juta euro untuk merekrut gelandang Sevilla Lucien Aguome. Pemain berusia 23 tahun itu sebelumnya bergabung dengan Inter dari FC Sochaux pada 2019 dengan biaya 4,5 juta euro, namun hanya mencatat 4 penampilan bersama skuad utama. Setelah serangkaian masa pinjaman ke Spezia, Brest, Troyes, dan Sevilla, Aguome akhirnya pindah permanen ke klub Spanyol tersebut pada 2024. Kesepakatan transfer ke Sevilla saat itu bernilai 4 juta euro dengan Inter memegang hak atas 50% dari hasil penjualan si pemain. Namun, klub Andalusia tersebut pada akhir bulan Juli mengaktifkan perjanjian di mana mereka bisa membeli 40% hak masa depan yang dimiliki Inter dengan angka yang sudah ditetapkan, yaitu 1 juta euro per 10%. Hal ini mengartikan Inter mendapatkan 4 juta euro tambahan dengan menyisakan 10% hak penjualan si pemain untuk masa depan. Secara total, melepas Aguome membuat Nerazzurri mendapatkan 8 juta euro ditambah 10% hak keuntungan dari penjualan pemain. Sekarang, Aguome terikat kontrak dengan klausul pelepasan di angka 40 juta euro dan Manchester United siap menebusnya. Inter berpotensi mendapatkan keuntungan lanjutan sekitar 4 juta euro lainnya. Sementara itu, langkah Manchester United untuk merekrut Morten Hjulmand di musim panas ini diyakini bakal berat. Pasalnya, Sporting Lisbon meminta bayaran yang sangat tinggi untuk sang pemain. Give Me Sport melaporkan bahwa MU bakal sulit untuk mendapatkan jasa Hjulmand karena sang gelandang dibanderol dengan harga yang tinggi. Menurut laporan tersebut, Sporting Lisbon dikabarkan telah membandrol harga sang pemain di musim panas ini. Hjulmand punya klausul rilis sebesar 80 juta euro dalam kontraknya di Sporting Lisbon. Klub Portugal itu dikabarkan tidak mau menjual sang gelandang di bawah harga itu. Harga ini dikabarkan bakal sulit ditebus MU karena Setan Merah saat ini keuangannya sudah menipis. Menurut laporan yang sama, MU baru bisa merekrut Hjulmand jika mereka menjual pemain terlebih dahulu. Saat ini MU punya beberapa pemain yang akan dijual. Sebut saja Alejandro Garnacho, Anthony, Tyrell Malacia, dan Jadon Sancho sedang coba diuangkan Setan Merah. Baru setelah keempat pemain itu laku terjual, maka Setan Merah akan mencoba lagi untuk merekrut sang gelandang dari Sporting Lisbon. Keputusan manajemen yang terlalu fokus memperkuat lini serang pada bursa transfer musim panas ini kini dipertanyakan. Banyak pengamat termasuk Gary Neville menilai United tidak bisa menutup mata terhadap masalah di sektor kiper. Beberapa nama sudah masuk radar. Gianluigi Donnarumma dianggap sulit didatangkan karena gaji selangit, sementara Diogo Costa dari Porto dipatok harga hingga 65 juta pound sterling. United juga memantau Senne Lammens dari Antwerp sebagai opsi cadangan. Menariknya, rumor kembalinya David De Gea ke Old Trafford kembali mencuat mengingat klausul murah dalam kontraknya di Fiorentina. Namun, opsi paling realistis diyakini jatuh pada Emiliano Martinez. Kiper Aston Villa yang juga juara Piala Dunia bersama Argentina itu dinilai memiliki kualitas dan mentalitas yang dibutuhkan United. Dengan bandrol sekitar 40 juta pound sterling, Martinez bisa menjadi solusi instan untuk mengatasi krisis di bawah Mister Setan Merah. Sementara itu, legenda Manchester United Rio Ferdinand memuji habis-habisan penampilan Mason Mount. Ia menilai gelandang kreatif itu mulai menunjukkan performa terbaiknya bersama Setan Merah. Pujian ini dilontarkan Ferdinand usai laga Manchester United kontra Arsenal. Dalam pertandingan ini, Ruben Amorim memberikan kepercayaan kepada Mount untuk tampil sebagai starter. Selama sekitar 60 menit di lapangan, Mount tampil memukau. Ia kerap membuat kerahasiaan Arsenal berkat kreativitas dan visi permainannya yang tajam. Menurut Ferdinand, Mount menampilkan permainan impresif di lini serang Manchester United. Gelandang asal Inggris itu menampilkan performa menyeluruh selama laga berlangsung. Baik saat membawa bola atau saat tidak membawa bola, ia bermain dengan baik. Kita semua tahu apa yang bisa ia lakukan ketika berada di kotak penalti lawan, lanjut Ferdinand. Ferdinand meyakini Mount bisa memberikan dampak signifikan bagi Manchester United. Ia menyebut sang playmaker akan membawa warna baru dalam permainan MU jika bisa menjaga konsistensi kebugarannya. Dia punya kemampuan dan kecerdasan yang luar biasa untuk bergerak baik saat mereka membawa bola maupun ketika mereka tidak membawa bola. Tambah Ferdinand. Masa depan Andre Onana di Manchester United kembali menjadi topik perbincangan hangat. Sang kiper utama kini disebut-sebut bisa saja meninggalkan Old Trafford pada bursa transfer musim panas ini. Menurut berbagai laporan, Inter Milan saat ini sedang mempertimbangkan opsi untuk memulangkan Onana. Sang kiper sebelumnya hanya membela Nerazzurri selama satu musim, yaitu pada 2022-2023. Saat membela Inter, Onana mencatatkan 19 clean sheet dari total 41 pertandingan di semua kompetisi.
Ia juga berkontribusi dalam peraihan gelar Serie A dan Supercoppa Italiana. Hal ini membuatnya tetap dianggap sebagai sosok populer di kalangan para penggemar Inter. Onana sendiri masih memiliki sisa kontrak 3 tahun bersama Manchester United. Namun, performanya sering menuai kritik, terutama karena beberapa blundernya dan tingginya jumlah kebobolan. Sementara itu, Inter melihatnya sebagai salah satu kandidat pengganti Yann Sommer yang kini sudah berusia 37 tahun dan kontraknya akan berakhir pada akhir musim. Bagi pihak klub, kepulangan Onana bisa menjadi solusi jangka menengah yang ideal. Kepindahan Onana berpotensi menjadi solusi ideal bagi kedua klub. Manchester United bisa melakukan regenerasi di posisi kiper, sementara Inter mendapatkan kembali sosok yang telah terbukti mampu tampil di level tinggi. Di sisi lain, spekulasi masa depan Rasmus Højlund di Manchester United semakin memanas. Striker asal Denmark itu dikabarkan sudah tak lagi memiliki tempat di skuad Setan Merah. Pakar transfer ternama Fabrizio Romano bahkan menyatakan bahwa karir Højlund di MU sudah berakhir. Menurutnya, striker berusia 22 tahun itu kemungkinan besar tidak akan lagi memperkuat Setan Merah di musim 2025-2026. Romano juga mengabarkan bahwa Højlund sudah mulai mempersiapkan langkah pergi dari Old Trafford. Salah satu klub yang paling serius mendekatinya adalah AC Milan. Rossoneri dikabarkan berusaha meyakinkan Højlund untuk kembali bermain di Serie A. Proses negosiasi ini dikabarkan sudah mencapai tahap lanjut, dan Milan optimis bisa mendapatkan jasa sang striker. Legenda Setan Merah Gary Neville menilai salah satu masalah terbesar MU saat ini adalah posisi penjaga gawang yang dinilainya krisis dan tidak bisa dibiarkan. Dalam laga di Emirates Stadium, Andre Onana absen karena cedera hamstring. Alhasil, Ruben Amorim mempercayakan posisi kiper utama kepada Altay Bayındır. Sayangnya, keputusan itu berbuah petaka. Gol tunggal Arsenal lahir di menit ke-13 lewat Ricardo Calafiori. Bayındır gagal mengantisipasi bola hasil sepak pojok dan malah memberi ruang bebas bagi Calafiori untuk menceploskan bola dengan mudah. Neville, yang menjadi pundit di Sky Sport, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Menurutnya, MU sudah terlalu lama bermasalah di sektor kiper. Anda tidak bisa bilang seorang kiper tampil bagus kalau membuat kesalahan fatal seperti itu. Gol Arsenal memperlihatkan betapa lemahnya MU di sektor ini, dan itu masalah yang tidak bisa diabaikan, ujar Neville. Bahkan Onana, yang digadang-gadang jadi solusi setelah didatangkan dari Inter Milan, juga tak luput dari sorotan karena kerap membuat kesalahan di laga-laga besar, termasuk kontra Victoria Pleasant, Nottingham Forest, hingga Lyon. Neville menegaskan MU harus segera mencari kiper baru sebelum bursa transfer ditutup. Ia menilai pengalaman adalah faktor penting agar tim bisa kembali stabil. Neville pun menyebut dua nama yang layak dipertimbangkan MU, Donnarumma PSG dan Emiliano Martinez Aston Villa. Bukan hanya soal kualitas, keduanya dinilai memiliki mental baja yang sangat dibutuhkan United. United sudah menggelontorkan hampir 200 juta pound sterling untuk memperkuat lini serang di bursa transfer kali ini. Namun, jika tidak segera menutup kelemahan di sektor kiper, Neville khawatir upaya besar itu akan sia-sia. Sementara di sisi lain, manajer MU Ruben Amorim justru menyatakan masih percaya dengan para kipernya. Ia menilai gol Arsenal terjadi karena Bayındır memilih mendorong pemain lawan alih-alih menangkap bola. Meski demikian, dengan MU yang sudah menghabiskan hampir 200 juta pounds untuk memperkuat lini depan dan masih mencari tambahan gelandang sebelum tenggat 1 September 2025, kemungkinan mendatang kiper baru bisa menjadi perdebatan serius di pekan-pekan terakhir bursa transfer.